Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam pembahasan yang mulia, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kemarin sudah kita bahas bagaimana pembagian secara umum tentang salat sunnah. Kali ini insyaallah akan kita coba bahas lebih terperinci lagi pembagian sholat sunnah, sebagian daripada sholat sunnah termasuk nanti tata cara pelaksanaannya itu sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah silahkan disimak dari awal sampai akhir. Pembagian sholat sunnah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Karena di pertemuan kemarin bagian yang pertama itu adalah sholat, yaitu sholat sunnah mu'aqqatun yang terikat dengan waktu. Yang apabila kalau dilaksanakan di luar waktu itu sendiri maka tidak akan sah atau tidak sah. Baiklah, coba kita simak. Kita baca dulu ini rujukannya. Untuk diketahui rujukan ini masih satu kitab di slide yang dulu, masih di dalam kitab Nihayatuz Zain, itu karangan Sayyidina Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal mu'aqqatu fahuwa qismani. Adapun salat yang terikat dengan waktu, salat sunnah yang terikat dengan waktu, fahuwa qismani, maka dia adalah terbagi dalam dua bagian. Qismun, bagian yang pertama tusanu fihi al-jama'atu. Bagian yang pertama salat sunnah yang disunahkan melakukannya secara berjamaah. Wasayati dan yang dua sayati dan akan datang penjelasannya. Wa qismun la tusanu fihi al-jama'atu wa qismun, dan sebagian lagi la tusanu itu tidak disunahkan fihi di dalam salat al-jama'atu apa berjamaah. Fahiya fihi khilaful aula. Fahiya maka adalah qismun la tusanu fihi al-jama'ah khilaful aula, itu ada perbedaan. Wa in hasala sawabuha 'alal mu'tamadi, dan walaupun dihasilkan ganjaran daripada pelaksanaan qismun la tusamu fihi al-jama'ah alal mu'tamadi adalah menurut kaul yang mu'tamad. Artinya bagian yang ini adalah bagian yang dikerjakan. Bagian yang pertama adalah bagian yang dikerjakan boleh dikerjakan secara berjamaah, artinya mendapat pahala sunnah. Dan itu nanti pembahasannya. Wa qismun la tusanu fil jamaah. Bagian yang kedua adalah bagian salat yang dikerjakannya tidak secara jamaah. Fahiya khilaful aula. Nah, ini ada perbedaan. Artinya apa? Walaupun memang tidak disunahkan secara berjamaah, itu apabila ini ada perbedaan. Bagaimana kalau yang melakukan salat tersebut tetap berjamaah? Maka ada perbedaan di situ. Boleh walaupun dia tidak mendapatkan ganjaran berjamaahnya, itu alal mu'tabad, menurun kaul mu'tabad, hanya dapat pahala sunnah salatnya saja, tidak dapat ganjaran sunnah berjamaah. Kama naqalahul Wana'i, seperti apa yang telah dinukil oleh Imam Wana'i an Ibnu Qasim, dari Ibnu Qasim. Wa huwa ma dzakarahu biqaulihi, wa huwa, dan adalah ya qismun la tusanu fihil jamaah ma dzakarahu biqaulihi, ma yaitu salat dzakarahu yang telah disebutkan biqaulihi
dengan ucapannya musannif, yusanu arba'u raka'atin qabla al-asri. Disunahkan 4 rakaat qabla al-asri, sebelum sholat asar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan merahmati seorang yang sholat sebelum asar arba'an, 4 rakaat. Fayambagi al-muhafadhatu 'alaiha raja'ad dukhul fi da'watihi sallallahu alaihi wasallam. Fayambagi, maka seyogyanya al-muhafadhatu, yaitu meraksa atau menjaga, 'alaiha, atas sholat 4 rakaat sebelum asar. Raja'ad dukhul, karena berharap termasuk fi da'watihi, di dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'un qabla zuhri, dan 4 rakaat sebelum zuhur. Li'adami tarkihi, karena tidak pernahnya Nabi meninggalkan salat tersebut. Laha kama rawahul Bukhari, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa arba'un ba'dahu liqauli sallallahu alaihi wasallam, dan 4 rakaat sesudah salat zuhur. Liqaulihi, seperti ucapannya Nabi, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Siapa orang yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan sesudah zuhur, maka Allah akan mengharamkan jasadnya, akan mengharamkannya masuk neraka. Baik, di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Nah, maksud daripada yang kita baca tadi, nah kita langsung bagi saja. Bagian yang pertama adalah, jadi sholat yang berkaitan atau yang terikat dengan waktu ada 2 bagian. Yang pertama, sholat yang disunahkan mengerjakannya secara berjamaah. Nah itu nanti pembahasannya ada lagi, banyak lagi itu. Yang kedua, sholat yang dikerjakannya tidak disunahkan secara berjamaah. Ini yang akan kita bahas terlebih dahulu. Apa saja yang sholat yang tidak disunahkan mengerjakannya secara berjamaah? Yang pertama yang dibahas di sini, yang tidak disunahkan berjamaah. Yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat rawatib itu apa? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Artinya sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan pelaksanaan sholat fardu, baik sebelum ataupun sesudahnya. Adapun yang dikerjakan sebelum itu biasa disebut dengan qobliyah. Ini qobliyah itu adalah sebelum, ba'diyah itu adalah sesudah. Secara waktu, jadi salat rawatib itu, salat sunnah rawatib secara waktu ada 2, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Nah, adapun secara kekuatan hukum, ada yang disebut mu'akkad, ada yang disebut salat sunnah rawatib ghair mu'akkad. Salat sunnah mu'akkad itu adalah salat sunnah rawatib yang sangat ditekankan di dalam pelaksanaannya, mengingat Rasulullah tidak pernah meninggalkan sama sekali pekerjaan salat sunnah rawatib mu'akkad ini. Apa saja nanti akan diperincikan. Yang kedua, salat sunnah rawatib ghair mu'akkad, artinya tidak terlalu ditekankan oleh Rasulullah. Ini pembagian ya. Sampai sini mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa paham
yang namanya sholat rawatib itu apa dan pembagiannya bagaimana. Ini kalau untuk waktunya sendiri ada qobliyah, ada ba'diyah. Adapun untuk kekuatan sifat hukumnya ada muakkad dan ada ghair muakkad. Ya, kita beralih ke beralih ke macam-macamnya. Nah, ini adalah tampilan tentang masih rawatib ghair muakkad yang sudah kita baca tadi. Nah, saya nggak perlu mengulang bacaannya, nanti saya akan ulas aja apa yang dibaca tadi. Yang pertama adalah yang kita baca tadi, yusanu arba'un qoblal asri. Rawatib yang pertama di sini adalah 4 rakaat sebelum asar. Nih, arba'un sebelum asar 4 rakaat. Dasarnya mana? Dasarnya adalah sabda Nabi, Allah akan merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Tuh, maka hendaknya kita menjaga. Mudah-mudahan ini kata musannif, kalau kita menjaga 4 rakaat sebelum asar, maka kita mudah-mudahan termasuk di dalam doanya Nabi. Apa? Yang tadi itu, rahimallahu imro'an. Yang ini saya biar jelas. Nah, yang ini tadi doanya nih. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri. Next. Yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa arba'un qabla dhuhri. Wa arba'un qabla dhuhri. Li anda mutarkihi sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya 4 rakaat sesudah zuhur. 4 rakaat sesudah zuhur. Nih. Empat rakaat sesudah zuhur. Baik. Nah, untuk selanjutnya kita baca lagi. Wal jum'atu ka zuhri falaha arba'un qabliyatun wa arba'. Falaha arba'un qabliyatan wa arba'un ba'diyatan. Dan salat Jum'ah itu seperti salat zuhur. Falaha maka itu tetap bagi salat Jum'ah yaitu 4 rakaat qabliyah sebelum salat Jum'ah, wa arba'un dan 4 rakaat ba'diyah sesudah salat Jumat. In kanat mughniyatan 'anil zuhri, apabila salat Jum'ah itu tidak membutuhkan salat zuhur. Artinya apa? Kalau misalnya salat Jum'ah tersebut kesohehannya atau kesahannya itu mencapai 100%, artinya tidak diragukan lagi, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam berjamaahnya sholat Jumat tadi, ya. Maka ini sholat Jum'ahnya, sholat sunnah ba'diyah qobliyahnya itu seperti sholat zuhur. Fa in wajaba az-zuhru ba'daha fala ba'diyatan laha walid. Nah, bagaimana kalau misalnya sholat Jum'ah itu mewajibkan sholat zuhur sesudah sholat Jumat tadi? Dikarenakan mungkin ada beberapa syarat yang kurang terpenuhi, seperti jumlah bilangan atau yang lainnya. Itu nanti ada kita bahas di sholat Jumat. Artinya, intinya sholat Jumat tersebut kesahannya itu tidak mencapai 100% sehingga setelah sholat Jumat tersebut kita mewajibkan harus sholat zuhur itu setelahnya. Nah, ya kalau seperti itu kejadiannya, fala ba'diyata ba'daha, maka tidak ada sholat ba'diyah sesudah Jumat tadi. Tuh, tidak ada sholat ba'diyah, hanya sebelumnya saja. Walil zuhri ba'daha arba'un qobliyatan wa arba'un ba'diyatan. Walil zuhri ba'daha arba'un qobliyatan wa arba'un ba'diyatan. Dan tetap bagi sholat zuhur ba'daha sesudah sholat zuhur 4 rakaat qobliyah dan 4 rakaat ba'diyah. Kalau kejadiannya seperti tadi, kita mewajibkan sholat zuhur setelah sholat Jumat, maka
tidak usah diadakan sholat ba'diyah Jumat. Akan tetapi yang ada adalah sholat ba'diyah. Akan tetapi yang ada adalah 4 rakaat sesudah sholat qobliyah dan 4 rakaat ba'diyah duhur. Jatuhnya yaitu sholat qobliyah duhur dan sholat ba'diyah duhur. Nah, ini dengan catatan yang tadi itu, kalau kita melaksanakan sholat duhur sesudah sholat Jumat. Wahina idin taqa'u al-qabliyah allati shallaha qabla al-jum'ati naflan mutlaqan. Lalu bagaimana kalau kita tadi sudah sholat Jumat, sholat sunnah sebelum sholat Jumat? Nah, kan tadi biasanya setelah azan kita sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunnah qabliyah Jum'ah gitu. Nah, tahu-tahu pelaksanaan sholat Jumat kita tidak memenuhi rukun dan syarat. Ada yang cacat sehingga mewajibkan sholat duhur sesudah sholat Jumat tadi. Nah, ketentuannya kan tadi, maka kalau kita sholat duhur sesudah sholat Jumat, yang ada adalah itu tidak ada sholat ba'diyah. Yang ada adalah 4 rakaat qobliyah duhur dan 4 rakaat setelah duhur, ba'diyah duhur. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah sholat wahina idin, nah, yang kita sholat sebelum sholat Jumat 2 rakaat tadi, maka itu dimasukkan kepada sholat sunnah mutlak. Walaupun sebelumnya kita berniat dengan sholat sunnah qobliyah Jumat, tapi nanti masuknya kepada sholat sunnah mutlak. Gitu. Wala tughni an qobliyatil dhuhri, dan tidak membutuhkan kepada sholat qobliyah duhur. Ini ya, itu tentang sholat Jumat. Kenapa dibahas di sini? Karena sholat duhur pada waktu Jumat itu, maka karena sholat duhur yang sini kan 4 rakaat sesudah duhur. Karena kalau hari Jumat kan kita diganti dengan sholat duhur, dengan sholat Jumat, sholat duhurnya, maka dibahaslah di sini ba'diyah qobliyahnya. Yang selanjutnya adalah 2 rakaat setelah maghrib. Nih, kita baca lagi. Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Li khabari sahihaini, karena diberitakan dari hadis sahihain, 2 kitab sahih Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla raka'ataini qabla dhuhri, beliau salat 2 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah duhur, wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini ba'dal jum'ati, dan 2 rakaat setelah Jumat. Ini dasar hukum daripada salat 2 rakaat sesudah maghrib, dan nanti jadi dasar hukum untuk sholat sunnah rawatib yang muakkad. Ini sallallahu alaihi wasallam, saya garis bawahi. Ini maklum garisnya tidak sampai sini ya. Ini dasar hukum dari pelaksanaan rawatib nanti, yang nanti jadi dasar hukum sholat ini makan. Wa yundhabu fi rak'atayil maghrib ba'daha al-kafirun wal ikhlas. Nah, ini disunatkan, ini masih dalam pembahasan 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Disunahkan di dalam 2 rakaat pelaksanaan sholat maghrib itu sesudahnya, artinya ba'diyah maghrib, Al-Kafirun wal Ikhlas, yaitu membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama, wal Ikhlas, dan surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Wa yusanu tatwiluha hatta yansarifu ahlul masjidi, dan disunahkan memanjang, wa yusanu tatwiluhuma, dan disunahkan memanjangkan bacaan keduanya. Artinya memanjangkan bacaan surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas tadi, hatta yansarifu ahlul masjid, sampai ahlul masjid, orang-orang yang berjamaah di masjid tadi, yang sorib, budal, artinya keluar sampai sepi masjid itu. Kalau bisa diperpanjang sholatnya, jangan cepat-cepat.
Wahina idin yang bagi idza aradal akmala ay yuqaddim al kafirun liwurudiha bi khususiha summa yadumu ilaiha masya'a. Nih. Fahina idin maka fahina idin maka di sini yang bagi idza aradal akmal di seyogyanya idza arada atas kala kita menginginkan kesempurnaan ayyuqaddim al kafirun, jadi didahulukan al kafirun, nggak boleh dibalik, al ikhlas dulu yang kedua al kafirun, enggak, jadi didahulukan surat al kafirun liwurudiha bi khususiha karena sesuai dengan wurudnya, artinya turunnya, bikhususiha dan kekhususannya. Summa yadumu ilaiha masya'a, kemudian dikumpulkan ilaiha kepada surat Al-Kafirun masya'a, surat yang kita kehendaki. Setelah Al-Kafirun kita baca setelah apa saja yang kita kehendaki. Wa misluhu yuqalu fi raq'ati tsaniyati min annahu yuqaddimul ikhlas lidzalik. Dan semisalnya al-kafirun yuqalu fi raq'ati tsaniyah, dibaca pada rakaat yang kedua itu min annahu yuqaddimul ikhlas lidzalik, itu didahulukan surat al-ikhlas. Gitu. Wal aula fi ma yadhummuhu riayatan tartibal mushafi, dan yang paling utama adalah fima yadhumuhu, di dalam surat yadhumu yang sudah dikumpulkan riayatan tartibal mushafi, karena menjaga tertibnya mushaf. Fa illam yatayassar lahu tatwila bi riayati dzalik dhamma ila dzalika masya'a wa in khalafa tartibal mushaf. Fa illam yatayassar, maka jikalau tidak mudah, artinya sulit, lahu bagi orang yang sholat tadi, tatwila bi riayati dzalika, untuk memanjangkan atau menjaga urutan yang tadi itu, dhamma ila dzalika masya'a, maka kumpulkanlah ila dzalika semampunya kita, wa in khalafa tartibal mushaf, walaupun nanti akan berlawanan dengan tartibal mushaf, tertibnya urutan mushaf. Jadi begini, disunahkan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas untuk 2 rakaat sesudah maghrib tadi. Dan yang lebih utama, yang pertama surat Al-Kafirun dulu baru Al-Ikhlas. Tidak dibalik, Al-Ikhlas dulu baru Al-Kafirun. Kenapa? Karena itu kita mencari keutamaan di dalam urutan surat daripada Al-Quran gitu. Kalau kita bisa, kalau kita mampu, maka kita sesuaikan dengan urutan mushaf. Jadi setelah Al-Kafirun itu apa? Ke bawahnya terus ke bawahnya, jangan sampai dibalik begitu. Itu kalau kita bisa. Bagaimana kalau nggak bisa? Nggak bisanya bagaimana? Misalnya dia tidak bisa, yang dia hafal adalah surat misalnya Al-Kafirun dengan Al-Kautsar misalnya. Nggak ada lagi, hanya itu saja karena itu yang pendek. Ataupun dia tidak tahu misalnya urutan mana dulu nih, Al-Kafirun dulu apa Al-Ikhlas dulu, dia taunya hafal aja tapi nggak tahu yang dulu yang mana urutannya, itu kan nggak mampu. Kalau demikian itu kan susah bagi dia, maka itu diperbolehkan ya, diperbolehkan. Tapi kalau kita tahu itu kita dapat keutamaan, kita tertibkan urutan mushafnya tuh. Dan ini bukan hanya di sholat sunnah ba'diyah maghrib aja, di yang lain juga seperti itu. Yang selanjutnya adalah waraqatan di ba'dal isya'i li khabaril mar, dan 2 rakaat setelah sholat isya, karena berdasarkan hadis yang sudah terlewat yang di atas tadi, yang ini yang saya coret tadi di sini. Nah, waraqatan khafifatani qablahuma,
dan 2 rakaat khafifatani yang enteng qablahuma sesudah isya dan sesudah maghrib. Nah ini yang selanjutnya itu 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Dan 2 rakaat lagi sesudah isya. Ya, ini kita sudah jelas ya. Nih, di 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya dan sesudah isya. Kita ringkas saja. Ini langsung ke sini. Wa raka'atani qabla subhi dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini yang selanjutnya. 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, ini keterangannya limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam, karena tanggung jawabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat benar-benar menjaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alaihima atas 2 rakaat sebelum subuh tadi. Waliqaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan atas ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu, salat fajar artinya ya salat sunnah sebelum zuhur, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam dunia. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Walahu fi niyyatiha kaifiyatun, dan bagi sholat sunnah sebelum fajar itu ada beberapa kaifiyat. Nah, caranya ada. Jadi ada yang disebut dengan sunnatus subhi, usolli sunnatus subhi gitu. Terus ada juga yang mengatakan sunnatul fajri, yaitu ini saya garis bawahi sampai sunnatul qada. Sunnah subuh, sunnah fajar, sunnah barad, sunnatul wusta, terus sunnatul godat. Walahu ayyuhdzafa lafdhu sunnati ka ayyaqula usolli al-godat atau usolli raka'atil barad. Nah, kalau misalnya kita mau memakai istilah al-ghadat, maka sunnahnya kita buang. Jadi usolli sunnatal ghadati gitu. Ini. Nah, kita jelas sudah semuanya dari 1 sampai 6. Ini kalau kita jumlah semuanya ada 22 rakaat. Nah, ini 4 kali 3 12 ditambah 2 kali 6 12, jadi 12 tambah 2, jadi 2 kali 5 10, jadi 10 tambah 12 itu 22 rakaat. Jadi jumlah keseluruhan daripada sholat sunnah rawatib itu adalah 22 rakaat. Next, langsung ini wa jumlatur rawatibi wa hiya as-sunnanu tabi'atu lil faraidi sintani asyaruna raka'atan. Dan adapun jumlah rawatib, salat sunnah rawatib wahia, yaitu salat sunnah yang mengikuti salat fardhu, sintani asyaruna raka'atan. Ini saya garis bawahi. 22 rakaat. Wal muakkadu min dzalika asyara rakaatin, dan salat sunnah muakkad daripada sintani asyrun, daripada bilangan itu ada 10 rakaat. Wahia rakaatanil qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaatan qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaatan ba'dahu, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah salat maghrib, dan 2 rakaat setelah salat isya. Baik, mari kita bagi dari 22 rakaat tadi.
Nah, kita bagi yang pertama adalah yang muakkad terlebih dahulu, yang dianjurkan sangat terlebih dahulu, maka itu ada 10 rakaat. Yang rawatib muakkad. Yang pertama ini 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Jumlah 10 rakaat. Ini yang muakkad ya, yang sangat-sangat ditekankan. Jadi sisanya yang 12 rakaat otomatis adalah bagian dari sholat sunnah rawatib ghair muakkad. Apa saja? Yang pertama berarti 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum duhur. Kenapa 2 rakaat lagi? Karena semuanya tadi sholat duhur itu baik sebelum dan sesudah itu 4 rakaat. Sebelum 4 rakaat, sesudah 2 rakaat. Nah, yang 2 rakaatnya tadi itu masuk kepada yang muakkad, ya, baik qobliyah dan ba'diyah, dan yang 2-nya lagi masuk kepada ghair muakkad, baik yang qobliyah dan ataupun yang ba'diyah. Selanjutnya 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Itu maka jumlah ada 12 rakaat. Inilah keseluruhan daripada rawatib muakkad dan ghair muakkad. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, saya cukupkan. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.